Bali melahirkan banyak seniman dalam berbagai bidang seni. Seni budaya Bali serta adat istiadatnya yang khas menjadikan daerah ini tersohor hingga mancanegara. Seni budaya Bali yang adiluhung itu patut dilestarikan oleh semua komponen agar selalu ajak dari masa ke masa. Nilai filosofinya penting dimaknai dalam menghadapi kehidupan di era baru ini. Pemirsa, Taksu kali ini akan mengulas kiprah Dr. Ana Agung Ngurah Gede Darmayuda Mkes, seorang tenaga medis yang seniman multitalenta asal Puri Agung Belaluan Denpasar. Menarik, kendati ia seorang dokter, kecintaannya terhadap seni budaya tetap membara dari sejak kecil hingga kini. Akrab dipanggil Turah Dokter, pria kelahiran 9 Mei 1977 ini sehari-harinya sebagai kepala puskesmas 1 Denpasar Selatan. Darah seninya menurun dari sang kakek, almarhum Ana Agung Rake Janur, mantri Lefra yang seniman tari dan sastra, dan dari ayahnya, almarhum Ana Agung Gede Alit Subage yang seniman karawitan, serta ibunya Ni Gusti Kompiang Rai Sukarmi Esos, seniman tari dan seni suara. Turah Dokter sedari kecil sudah tertarik pada seni karawitan, terutama kendang. Ia mulai mengenal gamelan sejak usia taman kanak-kanak. Ia sering ikut ayahnya ke Banjar-Banjar saat melatih megambel. Ia mulai serius latihan makendang di bawah bimbingan pelatih almarhum Wayan Brate dan Ketut Sukarate atau Pak Tutnang dari Banjar Sadmerte Denpasar. Bahkan pada usia muda ia rutin ikut makendang saat piodalan maupun upacara melasti. Ana Agung Ngurah Gede Darmayuda sangat kepincut dengan kendang karena alat musik ini dipandang sebagai leader dalam gamelan Bali. Baginya bermain kendang itu mengasihkan. Ada teknik yang mesti dikuasai dalam memainkannya agar menghasilkan suara yang pas dan renyah. Saat ini Titiang seorang dokter, Titiang tugas di pemerintahan di Kota Denpasar. Tapi di satu sisi lain Titiang memang memiliki kecintaan terhadap budaya Bali, terutama di bidang karawitan juga dan tari, di mana memang niki Titiang dapatkan memang dari orang tua dan kakek lah kita nih sareng sinamian. Jadi memang sudah dari leluhur yang menurunkan bakat seperti ini ke Titiang mulai mengenal gamelan karawitan niki semenjak waktu Titiang masih belum sekolah TK malahan nih ya. Karena waktu itu di Puri itu ada seperangkat gong beleganjur, di mana saat nike aji-aji sami diki di Puri, nah niki yang memulai gitu ya, memulai sekegong niki gitu. Nah Titiang hanya duduk melihat situasi saat itu, Titiang senang sekali gitu kan, melihat perangkat itu dipukul, kemudian bermain bersama-sama gitu. Titiang tertarik sekali, akhirnya Titiang karena belum diberikan kesempatan, akhirnya Titiang sukanya dengan kendang gitu ya. Dengan kendang, akhirnya Titiang hanya bisa duduk, kemudian ada lemari, nah itu yang terus Titiang pukul-pukul. Lemari itu Titiang pukul-pukul, kemudian kok merasa kok enak gitu ya. Akhirnya oleh orang tua coba diambilkan kendang, Titiang akhirnya terlihat dari situ. Terlihat dari situ bagaimana keseimbangan tangan kanan dan tangan kiri niki, istilahnya kalau istilah Bali niki mekupak gitu ya. Akhirnya dari situ yang mulai digiatkan. Mulai yang diterjunkan, digiatkan, dilatih, kemudian oleh aji-aji, kemudian kebetulan aji Titiang sendiri almarhum
Beliau emang dulu nih ke tamatan Kokar, jadi beliau yang latih titiang awal kendang, dasar-dasar kendang. Nah, dari situlah tiang mulai akhirnya serius terus menekuni bidang karawitan gamelan itu khususnya kendang gitu loh. Khususnya kendang. Ya, akhirnya dipanggil juga berapa pelatih titiang waktu ini ke dari almarhum minten Bapak Wayan Prato, minten kemudian anak juga Pak Tuckorato itu nangan itu juga sering ke Puri. Tiang masih dilatih bener TK, SD, kurang lebih SD kelas 1 ini kok tiang kalau udah melasti wenten karya di Puri Satrio, tiang pun ngandong kendang waktu ini. Tiang pun nyangkol kendang, kamu kendang tiang. Waktu TK, SD kelas 1, kelas 2 ini sampun mulai aktif nih kan. Jadi kelihatan body masih kecil tapi kegedean kendang waktu ini kan. Nah, cuman disitulah kecintaan tiang terus menerus nih terhadap karawitan nih. Kenapa Titi yang sangat senang sekali melihat kendang, karena Titi melihat kendang itu seperti leadernya, pemimpinnya. Kalau tidak dia yang memulai, gamelan itu tidak akan bisa berjalan. Jadi tempo permainan, kemudian kapan dia mengawali, kapan dia berakhir, nih semua peran kunci ada di kendang. Nah, jadi Titi yang lihat bahwa ini segi kepemimpinannya ada di kendang gitu. Makanya Nike yang lebih tertarik Titi yang. Tak hanya belajar makendang, saat duduk di kelas 2 SD, Anak Agung Ngurah Gede Darmayuda juga berlatih menari di Sanggar Printing Mas Sumerte. Menguasai tari baris, setiap minggu ia pentas ke hotel-hotel. Menyalurkan bakat seninya, saat sekolah di SMP, ia bergabung dengan Skegong SMPN 1 Denpasar di bawah asuhan guru pembina, almarhum Tirta Yase. Ia sebenarnya lulus di ekstrakurikuler tari dan tabuh, tapi karena tidak ada juru kendang, akhirnya guru pembinanya memutuskan agar ia fokus di kendang saja. Demikian juga saat sekolah di SMA N3 Denpasar, aktivitas seninya makin meningkat. Di salah satu sekolah favorit ini, ia bersama Skegong sekolah setempat ikut lomba balaganjur dan bahkan pernah meraih juara 1 sebali. Selain juga aktif dalam aktivitas Skegong, Banjar Sadmerte, dan Banjar Pebean Kesiman. Nah, mulailah SMP, yang kebetulan bersekolah di SMP Negeri 1 Denpasar. Nah, waktu nikah baru ada Skegong ada gitu. Ada wadah di situ dan kebetulan Tiang juga bisa menari, jadi Tiang masuk di 2. Seni tari dan tabuh. Dites kedua-duanya ternyata Tiang lulus. Dan yang luar biasanya almarhum guru tari termasuk guru tabuh Tiang, almarhum Bapak Tirta Yase di SMP 1, beliau sangat terkejut sekali karena tumben mendapatkan murid komplit niki bisa mekendang langsung gitu loh, karena memang paling sulit mencari juru kendang kalau di Skegong gitu. Begitu Tiang dites, Tiang langsung kupak, tunjuk kupak, dia langsung lompat-lompat. Senang sekali, kemudian aduh Tiang punya kupak gitu. Akhirnya tes tari lagi 1 Tiang dicari. Pokoknya Tiang waktu nikah dipanggilnya Gung, kamu nggak usah ikut tari, ditabuh saja fokus. Akhirnya Tiang tidak pernah ikut nari lagi semenjak SMP. Waktu SD nikah Tiang mulai menari, mulai kelas 2 SD, Tiang latihan di Sanggar Printing Mas. Semenjak nikah mulai latihan dasar pertama nikah tari baris, yang sampai sekarang Tiang masih ingat tari baris. Kita mulai ke hotel. Nah, SMP Tiang ingin meneruskan nikah, ternyata nggak bisa. Fokus di tabuh saja. Akhirnya Tiang jadi juru kendang aja terus waktu SMP. Sampai tamat di SMP 1. Nah, di baru ada banyak kegiatan, banyak event ya, lomba-lomba antar SMP. SMP Tiang Dumon sudah pernah membarungan sareng SMP 4 Mengui. Ya, lawan Badung waktu nikah. Ya, jadi di situ Tiang udah mulai terlihat, mulailah dilirik-lirik Tiang sama senior-senior. Ya, ada Pak Griyo, banyak yang melirik Tiang, termasuk akhirnya senior-senior teman Tiang yang di SMA. Nah, Niko ceritanya berlanjut ke SMA, Tiang kebetulan sekolahnya di SMA Negeri 3 Denpasar. Nggih, padahal sebelumnya Tiang Niko sudah mau direkrut ke SMA 1, karena Tiang waktu Niko dicari sama kakak-kakak yang di SMA Negeri 1 Denpasar seketabuhnya. Nggih, Tiang dicari ke SMP 1, pokoknya Gung harus masuk Skegong SMA 1 seperti itu. Tapi apa daya, waktu Niko Tiang dipuri Ajin Tiang almarhum, beliau berpesan, pokoknya carilah sekolah yang dekat, semua sekolahnya bagus, dekat, kemudian
apapun itu pokoknya Aji akan support kalau sudah sekolah terdekat. Nah, ini Titiang pilihlah di SMA Negeri 3 Denpasar. Waktu di SMA Negeri 3 semakin berkembang dia karena event-event nih kan lebih banyak di tingkat SMA. Okay? Nah, semenjak nikah mulai kita kegiatan pekan seni remaja, PSR ya, pekan seni remaja, kemudian lomba bola ganjur, pebutan Badung, jadi kita bersaingnya udah dengan di luar Kota Denpasar, dengan luar ya kabupaten Gianyar, Badung, Buleleng gitu kita lawan dulu. Di mana eventnya setiap tahun nih kok bisa dua event sini kan, lomba bola ganjur ya, kemudian gong kebiar ya gitu ya. Jadi tetap yang posisinya kendang. Ya tetap yang posisi kendang, jadi begitu kelas 1 pun karena senior di SMA 3 sudah tahu bahwa Titiang masuk SMA 3, jadi ini luar biasa sambutannya, jadi kita langsung mengisi kendang saat itu. Kita langsung yang pertama nih kan yang masih kelas 1 kita juara 1 lomba beleganjur yang diadakan di Kuto nih ke provinsi mengadakan. Jadi itu event pertama yang langsung juara 1 langsung SMA Negeri 3-nya. Kemudian lanjut lagi tahun berikutnya di Kesiarnau kita tandingnya. Semua nih selalu saingan berat kita SMA 1. Selain hobi mekendang, Anak Agung Ngurah Gede Darmayuda juga suka menyanyi, bermain musik dan olahraga. Bakat menyanyi diturunkan dari ibunya yang seorang guru vokal. Pada saat SD, ia aktif ikut lomba menyanyi dan juga masuk kelompok paduan suara. Ia mulai mengenal musik sejak SMP dengan belajar gitar secara otodidak dan juga keyboard. Di SMA dan pada saat kuliah di Fakultas Kedokteran UNUD, ia membentuk grup band. Tak hanya itu, Turah Dokter juga berbakat pada bidang seni lukis dan sastra. Ia sering ikut lomba melukis dan lomba baca puisi di ajang Porseni. Ia juga tercatat sebagai atlet Porsenijar. Setelah tamat SMA, Turah Dokter yang memiliki potensi seni justru memilih kuliah di Fakultas Kedokteran karena ingat pesan kakeknya yang mantri lepra biar ada yang meneruskan kiprahnya di bidang kesehatan. Selama perkuliahan di kampus, ia hanya aktif di Sekegong Banjar saja karena terbatasnya waktu kuliah. Dengan demikian, peluang ikut PKB saat itu tak bisa diambil. Kini kendati sibuk dengan tugas sehari-hari, ia tetap melakoni aktivitas seni. Ia bergabung bersama Sekegong Dokter Sebali yaitu HBH, Hippocrates Bali Harmony. Sekegong ini beranggotakan para dokter Sebali. Sekegong ini aktif mengisi acara-acara hari ulang tahun Fakultas Kedokteran UNUD dan FKIK Unwar, serta acara pentas seni saat seminar ilmiah internasional. Titiang dari SD niki memang ibu kebetulan memang beliau memiliki basic di pendidikan vokal, guru seni suara ibu Titiang. Jadi dari SD niki Titiang bernyanyi juga ya, lomba-lomba lagu pop niki demo Titiang juga ikuti. Kemudian melukis juga Titiang, lomba-lomba melukis dari semenjak SD niki juga tetap yang ikuti sampai SMP masih ikut lomba-lomba melukis. Lomba baca puisi juga yang ikutin, PSR banyak sekali yang ikutin kegiatan-kegiatan ini karena memang support dari orang tua. Ibu Titiang sabar event Titiang diikutan. Jadi di situ melatih mental. Kemudian bidang yang lain juga kalau bermain musik nih Titiang otodidak. SMP Titiang mulai mengenal musik. Itu kebetulan ada temen di SMP 1 meninggalkan gitarnya di sekolah, jadi Titiang main gitar, belajar otodidak. Sebulan pas liburan Titiang bisa main gitar, kemudian akhirnya Titiang bisa ngajarin teman-teman lain berbuat grup band kecil ya dia. Berlanjut sampai SMA Titiang buat grup band juga dan jadi musik, belajar keyboard juga mandiri Titiang. Jadi passion Titiang ini kan memang kalau udah menemukan alat-alat seni kan Titiang latih sendiri gitu. Nah di kentan Titiang dan sempat waktu SMA kita kolaborasi. Grup band itu berkolaborasi dengan gamelan. Nah, ini kita dapat lomba juara 1 waktu ini waktu di SMA 3. Jadi suatu Titiang masih di SMA, Titiang sudah pernah diminta untuk ikut PKB waktu ini, cuman Titiang belum fokus karena orang tua juga menitip pesan kepada Titiang, nenek Titiang juga, ninin Titiang juga menitip pesan kalau bisa, karena kebetulan almarhum kakek Titiang beliau adalah mantri lepra pertama di Bali. Artinya beliau yang ikut berperanan di
pusat lepra Dumon yang di Tangtu. Nah, beliau berpesan supaya titiang fokus untuk bidang kesehatan. Nah, suatu nikah titiang di SMA 3 nikah titiang sudah dipilih masuk jalur fisika sebenarnya. Tetapi karena titiang harus mengikuti bidang kedokteran, titiang merasa lebih tepat kayak titiang pindah ke biologi. Nah, ini sebuah keputusan yang berat sebenarnya dalam hidup titiang, karena guru titiang sampai dipanggil sama guru BK waktu nikah, bisa kok dari fisika. Nah, titiang kokoh tetap tidak, titiang harus pindah di biologi karena titiang ingin mendapatkan pembelajaran tentang basic-basic kedokteran. Itu titiang lakoni, akhirnya betul berhasil sekali. Lulus titiang di SMA 3 dengan nilai yang cukup bagus. Kemudian akhirnya titiang daftar di UMPTN di kedokteran. Lulus titiang di Fakultas Kedokteran Udayana. Nah, semenjak Niko fokus sekali titiang di sana. Semester 2 kalau tidak salah titiang di Fakultas Kedokteran, titiang dicari lagi sama seniman Gusti Ngurah Lumbung dari Badung. Pas beliau juga sempat ke Puri, titiang dicari untuk bisa ikut PKB kembali saat itu. Kebetulan anak beliau juru kendang, jadi biar bisa membarungan waktu ini kita cari, kita masih ingat sekali yang bilang pura santukan titiang ring Fakultas Kedokteran itu luar biasa kesibukannya, jadi titiang tidak bisa membagi waktu. Akhirnya titiang fokus ngambil di kedokteran. Seni ini tetap melekat dalam tubuh dan diri kita dan jiwa kita. Berkesenian ini tetap titiang lakoni, karena seke titiang di Satmerte ini masih ada, jadi titiang tetap ikut pentas-pentas di Satmerte, kadang-kadang di Banjar juga di Kesiman nih, jadi titiang tetap lakoni nih ke semua, walaupun tidak seluar spektakuler waktu ini masih zaman SMA kan tetap nih ke berkesenian di saat kuliah. Dan Niko berlanjut terus nih sampai akhirnya titiang tamat di Fakultas Kedokteran. Kembali lagi titiang diundang untuk ikut PKB, kebetulan Kesiman nih mewakili Denpasar di PKB. Titiang dicari sama ide Pak Camat. Pak Camatnya datang ke Puri mohon supaya titiang Kendang untuk mewakili Kesiman di PKB. Berarti Kecamatan titiang atau ampura titiang sampun mekarya mungkin dados dokter di puskesmas, kesibukannya luar biasa. Tidak bisa tiang membagi waktu soalnya karena latihan sampai malam sekali. Jadi tiang fokus pokoknya tetap dukung support untuk kesenian di Denpasar, untuk sempat-sempatan titiang. Kini di masa pandemi COVID-19, dengan memanfaatkan aplikasi TikTok, aktivitas menari kembali dibangkitkan melalui konten-konten tradisional Bali. Di tengah-tengah kesibukannya menjadi kepala puskesmas, Turah Dokter juga menjalankan swadharma sebagai juru raos. Menurut klien adat Banjar Pebian Kesiman ini, potensi seni yang dimiliki seseorang penting ditumbuhkan untuk menyeimbangkan kemampuan otak kanan dan otak kiri. Dengan adanya TikTok saat ini, itu tetap kita bisa gunakan untuk berkreasi. Kita manfaatkan konten-konten dalam durasi 15 detik ini menunjukkan, memperkenalkan, sekaligus kembali memunculkan tradisional kita kepada publik gitu ya, baik itu kendangnya, narinya, mungkin nyanyinya, mungkin musiknya, atau gerakan tari, dance-nya. Ini merupakan sebuah wadah yang sangat baik sekali saat ini untuk kita di masa pandemi, karena memang hiburan itu sangat dibutuhkan. Kita kadang-kadang dengan kalau mau berkreasi seperti itu, kita untuk menghibur diri sendiri sebenarnya. Jadi setelah kita kan susah mencari penonton. Kalau kamu pentas sekarang mengumpulkan orang nggak boleh. Sehingga sekarang penonton kita siapa? Ya yang di dunia maya penonton kita, ya. Jadi kita buatlah konten, kita buatlah sesuatu suguhan, tampilan supaya nanti penonton itu bisa merasakan apa yang ingin kita sampaikan. Begitu kita mendapatkan konten kita menarik, menurut kita sangat bagus, direspon juga sangat bagus, itu sudah terjadi interaksi luar biasa. Nah itulah menurut yang kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Mulai seimbanglah lagi kembali otak kanan dan otak kiri kita. Jadi kalau di bidang kepala puskesmas yang saat ini, seni yang bisa yang terapkan adalah seni yang seperti yang tadi yang sampaikan, bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat luas. Itu kalau kita tidak punya jiwa seni, susah sekali kita bisa masuk kepada masyarakat itu. Karena apalagi Titiang basic di Puri, Aji itu adalah almarhum Titiang adalah juru rawas. Jadi di situ banyak sekali Titiang dapatkan. Seni itu melekat kemana-mana,
termasuk juru raos. Jadi disitulah bisa Titiang terapkan di masyarakat bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat luas, Banjar yang sifatnya adat. Nah di situ kalau kita punya jiwa seni, kita akan tahu bagaimana cara nak ngigel yang ngomong nih, cara nak megambel yang naga ngomong nih, mau wirama nih, sehingga masyarakat ini kan lebih cepat menangkap, kemudian kita lebih banyak bergerak dalam bidang promosi kesehatan nih. Jadi masyarakat itu akan lebih cepat menangkap apa informasi-informasi kesehatan yang akan kita berikan. Nah niki perlu jiwa seni sebenarnya. Ya, jiwa seni dan kesabaran, berani tampil di depan publik ini karena seni inilah yang sebenarnya menjadi dasar. Base-nya di situ kita tadi kalau Titiang berbicarakan ini. Jadi bukan berarti si Titiang di puskesmas sekarang membawa tong, bawa gamelan, oh tidak. Tetapi manfaat kaedahnya itu bisa kita masukkan dalam penerapan keseharian kita. Termasuk menulis. Titiang suka menulis sekarang, konten-konten menulis yang banyak sekali membuat, dan itu memang nggak tahu Titiang kalau setiap sesuatu yang baru itu panca indera Titiang mulai Titiang gunakan. Melihat sesekali, kemudian Titiang dengarkan, Titiang lihat, Titiang coba aplikasikan. Dalam bentuk tulisan-tulisan keseni ini Titiang mulai buat goretan, dan beberapa tulisan Titiang juga sudah dari mantan Pak Wali kita, Pak Wali Kota Denpasar, Ibu Sari Datang Jaya Mansen, itu juga sudah menerima tulisan Titiang, bukan ibunya juga istrinya Ibu Seli, itu juga sudah mesen tulisan Titiang. Jadi dan mungkin yang lain-lain banyak sekali ini yang tidak bisa saya sebutkan tadi. Dalam hal ini Titiang menilai bahwa seni itu bisa sebagai alat komunikasi. Begitu kita bisa menerapkan sebuah seni itu dengan baik, orang akan bisa melihat kepribadian orang itu bagaimana. Jadi kepribadian kita bisa dilihat kalau kita punya bakat seni. Akan kelihatan sekali, ya. Walaupun tapi kita tidak berbicara sekarang seninya harus expert sekali, kelasnya tidak. Begitu orang memahami saja pun memiliki jiwa seni, dia akan berbeda sekali, kelihatan sekali dari caranya berbicara, caranya duduk, semua akan masuk dia. Wiramenya masuk, wirasenya masuk, wirage gesturnya akan masuk, ya. Kemudian topik pembicaraan itu akan betul-betul bisa dikuasai. Itu basicnya orang seni. Suami dari Anak Agung Sagung Mas Indrayuni Esos dan ayah dari Anak Agung Sagung Ngurah Pradnyanita Indraswari, Anak Agung Ngurah Agung Narendra Dharmayuda, dan Anak Agung Sagung Istri Agung Teja Antari ini juga aktif dalam organisasi. Saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus ID Cabang Denpasar dan pengurus Yayasan Peduli Autisme Bali. Bakat seni yang dimiliki Turah Dokter sudah kelihatan sejak kecil. Bakat seni yang cukup komplit itu diakui pamannya, Anak Agung Gede Ngurah Parimita. Bakat seni itu menurun dari leluhurnya. Dulu leluhurnya menjadikan Puri sebagai pusat pengembangan dan pelestarian seni budaya. Karena itu keluarga sangat mendukung kiprah Turah Dokter mengembangkan dan melestarikan seni budaya di tengah-tengah kesibukannya sebagai tenaga medis. Dengan demikian harapan dan cita-cita leluhur menjadikan Puri sebagai pusat pengembangan dan pelestarian seni menjadi kenyataan. Titiang sebagai orang tua dari dokternya Agung Ngurah Gede Dharmayuda, memang dari kecil sudah kita lihat bakat-bakat seni dari anak keponakan Titiang, dan seni ini adalah turun sebetulnya dari leluhur Titiang dari Puri Belaluan. Jadi dari tingkat Dukumpiang Titiang sampun memang darah seni ini memang sudah ada. Jadi Puri ini terutama sebagai sponsor katakan seperti zaman sekarang ini, atau Puri ini adalah pusat pengembangan kesenian seni Bali ini. Nah ini sudah betul-betul kelihatan dan semua keluarga mendukung dan memang ditanamkan nih. Seni ini harus seni Bali utamanya nih, kesenian Bali ini memang harus dilestarikan. Sebab sekali yang bicarakan tadi, utarakan tadi itu adalah Puri itu adalah sumber atau pusat pengembangan seni. Harapan Titiang sih memang sudah terwujud ini dari anak Tiang sendiri, dokternya, bahwa apa yang menjadi cita-cita dari leluhur kita itu yaitu mempertahankan atau mengembangkan seni itu
sudah terbukti. Dan tiang lihat sekarang ini juga dari cucu jadi cucu tiang anaknya Pak Dokter juga sudah kelihatan dan sudah ada itu. Ya, sudah ada bakat-bakat seni itu dan memang disupport juga. Jadi dari orang tua ke anak ini memang betul-betul sudah kita support, diberi ruang dan terbukti bahwa tari ada, musik ada, sekarang dari seni suara ada gitu. Jadi harapan Titiang Nike biar tetap bisa seni Bali ini dipertahankan, karena zaman global sekarang ini apapun kita bisa jangkau dengan satu jari dengan teknologi ini. Kalau sudah seni budaya ini kita kuat tanamkan sehingga pengaruh-pengaruh luar itu tidak ada. Minimal lah kita bisa jaga, kita bisa bentengi. Karena biar tidak sampai nanti kita di Bali ini berkesenian ini punah gitu. Itu yang saya mudah-mudahan ini bisa untuk generasi lain juga, masyarakat atau semeton-semeton kita di Bali juga betul-betul memberikan ruang, menanamkan jiwa bahwa berkesenian Bali itu harus tetap dijaga dan dilestarikan. Kiprah Turah Dokter melestarikan seni budaya didukung penuh sang istri, Ana Agung Sagung Mas Indrayuni. Ia berharap suaminya tetap mampu membagi waktu antara melestarikan seni budaya dan menjalankan kewajibannya sebagai tenaga medis. Pantiang sebagai istri dari Turah Dokter, walaupun Ragane sebagai kepala puskesmas dan pasar Selatan, Tiang juga ingin Ragane tetap melestarikan kebudayaan Bali sehingga tidak punah, dan harapan Tiang juga anak-anak bisa ikut melestarikan kebudayaan iki baik di bidang tari, seni suara maupun musik. Semoga kedepannya Pak Dokter tetap bisa membagi waktu antara di bidang kerja maupun di bidang budaya.